Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Wahyu Budi, saya akan membahas tentang latihan soal psikotes CPNS Kemenak tahun 2020 tentang perbandingan, baik perbandingan biasa, perbandingan senilai, maupun perbandingan berbalik nilai. Oke, yang pertama, perbandingan uang Stephen dan William adalah 4:7. Jika uang Stephen 40.000, maka uang William adalah, di sini nilai perbandingan dari uang Stephen itu 4. Sementara Williamnya 7. Berarti uang Williamnya adalah yang ditayakan perbandingannya jadikan pembilang. Sementara yang diketahui nilai perbandingannya jadikan penyebut. Sekarang kalikan dengan yang diketahui, kalikan 40.000. 40.000 dibagi 4 adalah 10.000, kalikan 7, 70.000. Jadi jawabannya adalah 70.000. Sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 2. Perbandingan kelereng milik Andi dan Budi adalah 2:9. Oke, Andi banding Budi, kelerengnya 2:9. Sementara jumlah kelereng mereka, berarti A ditambah B, 44. Pertanyaannya adalah kelereng Andi berapa? Seperti yang saya bilang tadi, perbandingan yang ditanyakan jadikan pembilang. Kelereng Andi 2 perbandingan ya, berarti 2. Perbandingan yang diketahui A tambah B, 2 tambah 9, berarti 11. Kalikan dengan 44. 44 dibagi 11, 4. Kalikan 2, 8. Jadi kelereng milik Andi banyaknya adalah 8. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan harga sepeda, radio, dan TV adalah 2:3:4. Pak Wahyu membeli ketiga barang tersebut dan membayar Rp1.800.000. Harga sebuah TV. Seperti yang saya bilang tadi, perbandingan yang ditanyakan jadikan pembilang. Ini 4 ya. Kemudian perbandingan yang diketahui jadikan penyebut. Perbandingan yang diketahui kan 2 tambah 3 tambah 4, 9. Kalikan dengan Rp1.800.000. 1.800.000 bagi 9 itu 200, kalikan 4, Rp800.000. Jadi harga sebuah TV-nya adalah Rp800.000. Oke. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Harga 7 penghapus 14.000. 11 penghapus berapa? Oke, kalau 7 penghapus 14.000 berarti satu penghapusnya adalah 14.000 bagi 7 ya, 2.000. Berarti kalau 11 penghapus, tinggal ngalikan 11 ya. 11 kalikan dengan 2.000. Jawabannya 22.000. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. 5. Seorang tukang jahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu menjahit 60 potong kaos dalam waktu 33 hari. Jadi 3 hari itu 60 potong kaos. Jika ia bekerja selama 2 minggu, maka berapa potong kaos yang dapat dijahit? Ini 2 minggu itu 14 hari ya. Ini X potong misalkan. Oke. Ini kalau misalkan mau digunakan seperti ini bisa 3 hari 60 potong, berarti 1 harinya
60 bagi 3, 20 potong ya. Berarti kalau 2 minggu atau 14 hari, berarti 20 kali 14. 280 potong. Gini. Atau bisa juga seperti ini. Kita pakai perbandingan senilai. 3 hari 60 potong. Otomatis 14 hari akan lebih banyak ya. Ini perbandingan senilai karena besar yang bawah semua. Cara pengerjaannya kalikan silang. 3X sama dengan 14 kali 60. 840. Berarti X-nya 840 dibagi 3. 280. Jawabannya sama ya. Kita bisa pilih pakai ini juga boleh. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, seorang peternak mempunyai persediaan makanan ternak yang cukup untuk 45 ekor ayam selama 12 hari. Jadi peternak punya persediaan makanan kalau ayamnya ada 45 ayam, cukup untuk waktu 12 hari. Jika ia menjual 15 ekor ayamnya, berarti sekarang ayamnya turun, tinggal 30 ayam. Maka pakan ternak tersebut akan habis dalam waktu, katakanlah X hari ya. Kalau 45 ayam itu 12 hari, 30 ayam pasti lebih lama kan ya. Yang ini lebih besar yang atas, ini lebih besar yang bawah. Oke. Kalau ada soal berbalik-balik seperti ini, namanya perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu biasanya ya seperti ini. Ini ayam makan makanan, kemudian pekerjaan proyek itu pakai perbandingan berbalik. Cara pengerjaannya adalah atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Jadi 45 kalikan dengan 12 sama dengan 30X. 540 sama dengan 30X. Jadi X-nya 540 dibagi dengan 30. 18. Jadi maka pakanan ternak tersebut akan habis dalam waktu 18 hari. Jawabannya 18 hari. Kita lanjut ke berikutnya, soal nomor 7. Dengan kecepatan tetap jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu setengah jam. Oh, cepat sekali ya. 120 km dapat ditempuh dalam waktu setengah jam. Jika Gilang menempuh perjalanan tersebut selama 1 jam 40 menit, maka jarak yang ditempuh Gilang adalah 1 jam 40 menit itu 2/3 jam ya. Ini didapatkan dari 40 per 60, 2/3. 1 2/3 berarti 5/3 jam ya. Ini X kilometer. Kalau setengah jam, 120 kali 5/3 jam pasti lebih lama. Berarti perbandingan senilai, kalikan silang. 120 kalikan dengan 5/3 itu sama dengan setengah X. 120 dibagi 3 itu 40 kalikan 5, 200. Sama dengan setengah X. Jadi X-nya adalah 400 ya. Jadi jarak yang ditempuh Gilang adalah 400 km. Jawabannya 400 km. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam selama 6 hari. Ini juga perbandingan berbalik nilai. 150 ekor ayam, 6 hari. Ia membeli 30 ekor lagi, berarti sekarang menjadi 180 ekor ayam. Persediaan makanan cukup untuk, nah ini tadi ya berbalik nilai ya. Kalau ayamnya semakin banyak, waktu pakannya akan cepat habis. Oke, berbalik nilai atas kali atas, bawah kali bawah. 150 kalikan dengan 6 sama dengan 180X. 900 sama dengan 180X. Jadi X-nya 900 dibagi 185 hari. Jadi pakannya akan habis dalam waktu 5 hari. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan
15 orang dalam waktu 2 minggu itu 14 hari ya. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah, jadi kalau dikerjakan oleh 15 orang, selesai dalam waktu 2 minggu atau 14 hari. Tapi mau diselesaikan 10 hari. 10 hari. Oke. Karena mau diselesaikan lebih cepat, otomatis pekerjaannya harus ditambah ya. Ini kan lebih besar yang atas, ini lebih besar yang bawah. Berarti perbandingan berbalik nilai. Atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. 15 kalikan 14 sama dengan 10x. 240, 15 kali 14 itu 240. 15, 210, maaf, 210 sama dengan 10x. Jadi x-nya adalah 210 dibagi dengan 10, 21 orang. Karena sudah punya pekerja sebanyak 15 orang, berarti perlu tambahannya adalah 21 kurangi 15, 6 orang. Jadi tambahannya sebanyak 6 orang atau 6 pekerja. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 10. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari oleh 14 pekerja. Oke, ini 50 hari oleh 14 pekerja. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti selama 12 hari. Jadi setelah 10 hari, sisanya berarti kalau dikerjakan, sisanya ya, ini kalau dikerjakan oleh 14 pekerja, kalau normal ya, itu membutuhkan waktu 40 hari, kan begini. Akan tetapi kenyataannya ada kendala. Ada kendala yang mana mengharuskan 12 hari ini libur. Berarti tinggal 28 hari ya. Mau tidak mau kan pekerjaan harus ditambah. Perbandingan berbalik ini seperti tadi. Jadi 14 kalikan 40 sama dengan 28x. Ini 14 kalikan 40, 560 sama dengan 28x. Jadi x-nya 560 dibagi 28. 20. Karena pekerjanya ada 14, berarti tambahannya adalah 20 dikurangi 14, yaitu 6 pekerja. Jadi tambahannya sebanyak 6 pekerja. Ya. Demikian pembahasan mengenai soal-soal perbandingan, baik perbandingan biasa, perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik nilai sebagai persiapan soal psikotes SKB CPNS tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.